Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Seni Kalbimi Sakladim 4. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Mete berkata kepada Zeynep kalau Civan Met adalah seorang penipu. Civan mempunyai galeri sendiri, itu bohong. Civan adalah seorang tukang parkir. Mete bilang Civan melecehkan wanita di sebelah investor. Civan adalah seorang pembohong yang melecehkan wanita kaya. Zeynep mengatakan, apa urusan Mete kalau seorang tukang parkir mempunyai galeri? Zeynep menyadari kalau sekarang Mete jatuh cinta kepadanya. Ketika Zeynep mempunyai seorang pria muda, Zeynep menyuruh Mete keluar dari rumahnya sebelum Mete mempermalukan dirinya sendiri. Mete tetap ngotot kalau Civan Met adalah seorang pembohong. Zeynep mendatangi rumah Civan, disambut ibu Civan. Civan bertanya apa yang dilakukan Zeynep di sini. Zeynep suka membuat kejutan. Zeynep mengajak Civan untuk menghabiskan waktu bersama. Adik Civan, Reyhan, ingin kerja di perusahaan Zeynep. Ibu Civan juga minta agar Zeynep mau menerima Reyhan. Zeynep tidak bisa menolak permintaan Reyhan dan ibunya. Zeynep protes karena Civan tiba-tiba menghilang. Zeynep telepon tapi tidak dijawab oleh Civan. Mengapa Civan berlaku seperti ini? Zeynep tidak mengerti. Zeynep bertanya, apakah Civan marah? Zeynep ngomel, seharusnya Civan memberitahu kakeknya. Sedangkan Zeynep sibuk dengan Mete. Civan cuma pergi saja. Civan berkata bahwa setiap orang tahu tentang masalah Zeynep kecuali Zeynep sendiri. Civan bilang Mete mulai membuat Civan kesal. Jangan sampai membuat Civan jadi berbeda. Civan tahu ini hanyalah permainan. Tapi jangan gunakan Civan untuk membuat orang yang Zeynep cintai cemburu. Civan menyuruh Zeynep pergi. Tapi Zeynep akan membantu ibu Civan membuat teh untuk tamu. Zeynep ditanya oleh tetangga ibu Civan, bagaimana Zeynep bertemu Civan Met? Zeynep ditanya, apakah mertuanya akan tinggal dengan Zeynep setelah menikah? Ibu Civan menjawab, Zeynep tidak akan meninggalkannya. Zeynep sampai bosan mendengar percakapan ibu mertuanya dengan tetangga-tetangganya. Zeynep ditelepon Canberg kalau perwakilan sponsor telah datang. Canberg lupa memberitahu Zeynep tentang rapat hari ini. Zeynep marah, mengapa baru sekarang diberitahu? Canberg bilang, Tanner dan kakek Zeynep yang menghadiri rapat. Zeynep minta tolong kepada Civan untuk menyelamatkan Zeynep. Civan datang untuk menjemput Zeynep dan akan menghabiskan waktu bersama. Civan rindu dengan Zeynep. Civan akan membawa Zeynep dan pergi. Zeynep juga kangen dengan Civan. Zeynep merasa kehilangan diri sendiri. Zeynep tidak tahu apa yang akan dilakukan, kepada siapa akan pergi, kemana akan pergi, dan apa yang akan dikatakan. Civan bilang, mata kadang-kadang tidak dapat melihat kebenaran. Zeynep harus melihat dengan hatinya. Zeynep mengatakan bahwa dia tidak dapat menjalani hidup ini tanpa Civan. Zeynep dan Civan memulai permainan ini bersama dan akan mengakhirinya bersama juga. Nenek Zeynep, Ada Relet, mengatakan dia tidak ingin menunjukkan, tapi dia gelisah melihat hubungan Zeynep dengan Civan Met. Zeynep bilang jangan mendengarkan Mete sama sekali. Kakek Zeynep menegur Zeynep, bagaimana Zeynep bisa lupa ada rapat? Zeynep bilang dia tidak lupa. Canberg seharusnya mengingatkan. Zeynep yang bertanggung jawab, walaupun asistennya lupa, Zeynep seharusnya tetap ingat ada rapat. Kakek Zeynep berkata, untung ada Pamir di sana dan menyelesaikan semuanya. Tetapi bagaimana bila Pamir tidak ada, apa yang harus dilakukan? Kakek Zeynep tidak ingin terulang lagi. Perusahaan harus diutamakan. Zeynep tidak boleh lupa lagi. Zeynep berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Zeynep memeluk kakeknya dengan erat. Kakek Zeynep mengunjungi galeri mobil milik Civan. Kakek Zeynep ingin membelikan mobil yang bagus untuk Gonca.
Senep ngomel karena teleponnya tidak dijawab oleh Civan. Senep SMS kepada Civan kalau kakeknya menunggu Civan untuk makan malam. Senep memberikan alamatnya. Mete datang mengunjungi Senep dengan membawa bunga daisy. Mete datang untuk minta maaf kepada Senep karena Metelah alasan Senep berbohong kepada keluarganya. Mete sudah tahu kalau Civan adalah bagian dari kebohongan yang Senep beritahu kepada keluarganya. Senep menyuruh Mete pergi. Kakek Senep bertanya, apakah Civan akan datang atau tidak dapat menemukan restoran? Senep bilang dia telah mengirim alamatnya. Senep berkata Civan akan segera datang. Civan masih sibuk. Civan mengirim SMS kalau dia ada di pintu masuk restoran. Civan ingin bicara dengan Senep. Senep ngomel, apakah Civan memberitahu Mete? Mengapa Civan tidak menjawab telepon Senep? Senep takut Civan tidak datang. Kakeknya bertanya terus tentang Civan. Civan tidak mau meneruskan permainan ini. Senep kaget, bagaimana mungkin Civan tidak ikut permainan ini? Senep dan Civan sudah setuju. Civan menyerahkan uang yang dulu Senep bayar untuk melunasi hutang ibu Civan. Senep mengatakan kalau Civan sudah berjanji kepadanya. Civan bilang dia tetap memegang janjinya. Apa yang akan Senep katakan kepada kakeknya? Civan berkata kebenaran, tapi Senep tidak dapat mengatakan kebenaran kepada kakeknya. Bagaimana caranya? Akhirnya Civan yang mau mengatakan yang sebenarnya kepada kakek Senep. Senep memohon kepada Civan untuk tidak melakukannya. Civan berkata bahwa dia harus memberitahu kakek Senep tentang sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba kakek Senep pingsan. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.